Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita terkait mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Jadi dalam Psikologi Perkembangan 1 ini kita akan belajar tentang masa prenatal, yaitu masa bayi saat dalam kehamilan, kemudian bayi 0 bulan atau periode bayi baru lahir, bayi 0 sampai 2 tahun, kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun, dan kanak-kanak akhir 6 sampai 12 tahun. Yang pertama tentang konsep dasar psikologi perkembangan. Ya, jadi psikologi sebagai satu disiplin ilmu pengetahuan ini memiliki beberapa cabang ilmu atau aliran, dan oleh karena ada perbedaan-perbedaan lapangan yang dipelajari, dan dari beberapa cabang ilmu psikologi salah satunya adalah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini mempelajari tentang perkembangan manusia dari usia masa prenatal, masa bayi baru lahir, sampai usia lanjut, terkait faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sepanjang masa hidupnya. Dalam psikologi perkembangan ini juga terkait erat dengan psikologi sosial. Mengapa? Karena sebagian besar perkembangan itu terjadi dalam konteks terjadinya interaksi sosial. Kemudian juga berkaitan erat dengan psikologi kepribadian, karena perkembangan individu dapat membentuk kepribadian khas dari individu tersebut. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa psikologi perkembangan ini adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenetik, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya. Berikut hakikat perkembangannya menurut Yusuf. Dia mengatakan bahwa perkembangan ini adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap dalam diri individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan, maturation. Nah, yang dimaksud dalam proses ini ada perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan itu bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis ini adalah perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme fisik dan psikis. Kemudian progresif berarti perubahan yang terjadi itu bersifat maju, meningkat, dan mendalam, meluas, baik secara kuantitatif maupun juga secara kualitatif. Secara berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan. Jadi tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Ya. Jadi kalau misalnya perkembangan itu dimulai dari usia prenatal, bayi, kanak-kanak, remaja, baru usia lanjut. Jadi di dalam setiap usia periode itu ada tahap-tahap perkembangan yang akan dilalui oleh setiap individu. Sedikitnya ada 4 istilah yang berdekatan bahkan saling terkait pengertiannya, yaitu pertama pertumbuhan, yang kedua perkembangan, yang ketiga kematangan, dan yang keempat perubahan. Yang pertama tentang pertumbuhan atau growth. Chaplin dia mengatakan bahwa pertumbuhan adalah suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Jadi terkait misalnya berat badan, ukuran tinggi badan, dan sebagainya. Senada dengan pendapat tersebut, Desmita menjelaskan istilah pertumbuhan dalam konteks perkembangan ini merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur, seperti pertumbuhan badan, kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Terkait dengan sistematis dalam
pertumbuhan ini, maka contohnya itu kemampuan berjalan anak seiring dengan matangnya otot-otot kaki. Karena sistematis ini, perkembangan ini artinya bersifat saling kebergantungan, saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme fisik dan psikis. Jadi ketika otot-otot kaki dari anak itu sudah kuat, dia sudah bisa berjalan. Biasanya anak pada umumnya itu usia 1 tahun. Kemudian progresif itu contohnya seperti terjadi perubahan proporsi ukuran fisik. Jadi semakin bertambahnya usia anak, maka ukuran tinggi badan itu semakin bertambah. Kemudian berkesinambungan atau perubahan itu secara berurutan. Contohnya, anak itu dia berat itu dari 1 kilo, kemudian baru bertambah menjadi 5 kilo, sampai 10 kilo, dan seterusnya. Yang kedua, perkembangan atau development. Pada aspek ini lebih ditekankan pada perubahan fungsi atau psikis yang lebih kompleks, sehingga ada perkembangan. Pada perkembangan ini tidak dapat diukur dengan mudah, tapi hanya bisa dilihat gejala perubahannya. Jadi, proses perkembangan ini berjalan seiring dengan terjadinya pertumbuhan pada makhluk hidup. Dalam pertumbuhan ini, hal sistematis yang dapat kita lihat yaitu tentang kemampuan sosialnya. Yang pertama, kalau anak itu awal-awal dalam masa pertumbuhannya itu dia hanya dekat saja dengan ibu, atau dia hanya mau dekat sama dengan kakaknya. Seiring bertambahnya usia, dia akan mampu mengembangkan kemampuan bersosialnya dengan orang lain, seperti dengan opanya, omanya, tantenya, omnya, keluarga lainnya. Kemudian progresif. Progresif ini contohnya perubahan pengetahuan dan kemampuan anak dari yang sederhana kepada yang kompleks. Contohnya dari mengenal abjad A, B, C, D, dan seterusnya, baru kemudian mengejanya dan akhirnya memiliki kemampuan membaca buku. Itu progresif atau perubahan yang maju, meningkat. Lalu berkesinambungan. Berkesinambungan ini contohnya untuk mencapai kemampuan menulis, dia harus melalui dulu coret-coret. Ya, kita bisa lihat anak-anak kecil itu, masa anak-anak mereka coret-coret dulu. Setelah sudah coret-coret, mengenal abjad, baru bisa menulis. Ya. Yang ketiga, kematangan adalah keadaan atau kondisi bentuk struktur dan fungsi yang lengkap atau dewasa pada suatu organisasi, baik terhadap suatu sifat. Faktor belajar atau pemberian stimulasi pada saat kematangan organ atau aspek tertentu akan mempengaruhi sejauh mana pencapaian perkembangan individu. Dalam hal kematangan ada 2 fungsi, yaitu fungsi filogenetik, yaitu fungsi umum pada individu. Jadi dia merangkak, duduk, berjalan, itu dipengaruhi kematangan otot-otot tubuh. Dalam hal ini faktor lingkungan hanya sedikit pengaruhnya atau tidak terlalu berperan. Sedangkan fungsi ontogenetik, fungsi-fungsi pada individu itu seperti menulis, membaca, itu perlu stimulasi, perlu rangsangan dari lingkungan, dari orang tua, dari saudara, dan sebagainya untuk membantu anak untuk belajar. Sebab walaupun individu sudah mencapai kematangan untuk menulis contohnya, tapi tidak dapat menulis jika tidak diberi latihan. Ini menurut Harlock 1940. Keempat, perubahan. Smith mengatakan bahwa perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia hidup, baik itu fisik maupun psikis. Fisik terkait ukuran tubuh, psikis terkait dengan misalnya egosentrisme berubah menjadi prososial. Ini terkait aspek mental, ya, perubahan. Nah, yang berikut prinsip-prinsip perkembangan. Sebelum masuk prinsip-prinsip perkembangan, saya jelaskan sedikit tambahan tentang perubahan tadi, bahwa dalam masa perkembangan itu ada disebut masa PK atau masa kritis atau teachable moment. Jadi masa ini adalah masa pembelajaran yang cepat dikuasai oleh anak. Jadi Harlock bilang bahwa ada jadwal yang pasti untuk belajar, dan individu dapat belajar sampai dirinya siap. Kesiapan perkembangan inilah menentukan saat kapan belajar itu dapat dan harus dilakukan. Yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan adalah proses yang tidak pernah berhenti. Ya,
Karena manusia ini terus-menerus berkembang, berubah oleh pengalaman belajar di sepanjang hidupnya, ya. Dari masa konsepsi sampai usia lanjut. Kemudian yang kedua, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Sebab setiap tahap perkembangan itu adalah hasil perkembangan dari tahap sebelumnya. Contohnya, kalau anak itu dia dapat berjalan, maka terlebih dahulu dia merangkak. Dan setelah dia dapat berjalan, itu prasyarat untuk dia bisa berlari atau meloncat. Kemudian, perkembangan itu terjadi pada tempo yang berlainan. Misalnya, otak itu akan mencapai bentuk ukuran yang sempurna pada anak umur 6-8 tahun. Tangan itu akan, dan kaki dan hidung mencapai perkembangan maksimum pada masa remaja. Kemudian yang keempat, setiap perkembangan ini mempunyai ciri khas. Misalnya sampai usia 2 tahun, anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya, hanya terkait orang tua, saudara, opa, oma, dan seterusnya. Kemudian dia menguasai gerak-gerik fisik dan belajar berbicara. Pada usia 3-6 tahun, perkembangan itu sudah terpusat pada manusia sosial, artinya dia mulai belajar bergaul dengan orang lain. Jadi kalau ada anak-anak yang dalam masa usia dini, dia belum terlalu dekat dengan orang lain, itu tidak masalah, karena dia punya perkembangan kekhasan sendiri. Kemudian yang kelima, tahun-tahun permulaan perkembangan itu adalah masa kritis. Nah, Suciningsih berkata bahwa tahun-tahun pertama ini sangat penting karena merupakan dasar perkembangan atau penentu perkembangan selanjutnya. Bukan berarti bahwa tahap selanjutnya tidak berarti, namun dapat dikatakan bahwa tahun permulaan merupakan fondasi bagi perkembangan individu. Kebiasaan dan pola perilaku yang dibentuk di awal ini menentukan seberapa jauh anak tersebut berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan yang akan datang. Jadi pengalaman-pengalaman anak selama rentang waktu ini lebih menentukan kemampuan di kemudian hari daripada sebelum atau sesudahnya. Tapi walaupun demikian, individu mengalami perkembangan sepanjang hidupnya, sehingga ada banyak hal ini yang mempengaruhi proses perkembangan. Oleh karena itu, Harriet bilang bahwa pola-pola perilaku yang terbentuk di tahun-tahun pertama kehidupan dan yang cenderung mapan bukan berarti tidak berubah. Ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan cenderung terjadi, yaitu kalau individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk berubah. Kalau orang-orang yang berarti bagi individu itu memperlakukan dia dengan cara-cara yang berbeda. Dan individu itu memiliki motivasi yang kuat untuk berubah. Jadi perubahan dalam diri setiap orang itu bisa terjadi jika dia memiliki motivasi dalam dirinya untuk berubah atau dibantu oleh orang lain untuk dia bisa mengalami perubahan. Kemudian perkembangan adalah proses yang tidak pernah berhenti, ya, karena dia ada dalam sepanjang kehidupan. Tujuan mempelajari psikologi perkembangan anak yaitu untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada anak sesuai tingkatan umur, perubahan baik fisik, kognitif, psikomotorik, emosi, dan sosial. Yang kedua, mengetahui adanya perbedaan perkembangan anak pada tahapan perkembangan tertentu. Setiap tahapan perkembangan punya ciri khasnya sendiri. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aspek-aspek tertentu sesuai dengan periode perkembangan, misalnya bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perkembangan bicara anak, dan sebagainya. Yang keempat, mengetahui mengapa dan bagaimana anak mengalami hambatan. Kalau dalam perkembangannya ada hambatan atau tahap-tahap perkembangan yang belum dia penuhi, itu bisa dilihat apa hambatan yang dialami oleh anak. Dan terakhir, manfaat mempelajari psikologi perkembangan ada 5, yaitu mengetahui tingkah laku individu sesuai tingkat usia, mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangan, mengetahui kapan individu bisa diberi rangsangan pada tingkat perkembangan tertentu. Yang keempat, agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang dihadapi anak, dan khusus bagi guru dapat memilih dan memberikan materi atau metode sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi setiap tahap perkembangan anak itu dengan ciri khasnya masing-masing dan faktor-faktor yang mempengaruhi nantinya kita akan pelajari, kita akan bisa mengetahui tentang tingkah laku individu di setiap tahapan perkembangannya. Ya, jadi ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.
dengan